Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Bapak Rudolf Samora. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, sekarang kita belajar melalui Google Site. Di sini, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, tentu kita harus mengetahui dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama itu memahami konsep keberagaman budaya. Jadi siswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar keberagaman budaya. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam budaya yang ada di Indonesia seperti bahasanya, adat istiadat, kesenian, dan tradisi dari berbagai suku bangsa. Kemudian siswa menunjukkan sikap menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Siswa mampu menjelaskan pentingnya keberagaman budaya dalam memperkaya kebudayaan nasional dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa dapat mengidentifikasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul akibat keberagaman budaya serta cara mengatasinya. Siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan solidaritas dalam menghadapi perbedaan budaya di masyarakat. Siswa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa memahami pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal dan bagaimana menjaga identitas budaya bangsa dalam era globalisasi. Dan yang terakhir, siswa mampu menghubungkan keberagaman budaya dengan identitas nasional dan memahami bagaimana keberagaman tersebut memperkuat identitas bangsa. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi. Sebelum kita masuk tentang bagaimana keberagaman budaya di Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya arti atau pengertian dari keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya itu mengacu pada adanya berbagai macam kebudayaan dalam suatu wilayah atau negara. Jadi kebudayaan sendiri mencakup segala aspek kehidupan, baik itu nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan cara hidup. Nah, ada beberapa contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Boleh kita lihat di sini ada yang pertama bahasa. Jadi Indonesia memiliki 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku Indonesia. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, dan lain-lainnya. Kemudian dari segi adat istiadatnya, jadi setiap suku itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Misalnya di Bali ada upacara ngaben, kemudian di Toraja ada rambu solo, dan lain sebagainya. Kemudian dari seni dan keseniannya, kesenian tradisional seperti tari-tariannya, musik tradisional, dan seni pertunjukan, yang mana menunjukkan kekayaan dari budaya Indonesia itu sendiri. Kemudian dari segi kulinernya, makanan tradisional seperti rendang, sate, gudeg, pempek, dan lain sebagainya itu juga merupakan bagian dari kekayaan budaya yang beragam di Indonesia. Nah, kemudian apa sih pentingnya keberagaman dari budaya tersebut? Jadi ada beberapa manfaat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu memperkaya kebudayaan nasional, yang dimana keberagaman budaya ini memperkaya kebudayaan nasional dengan berbagai macam tradisi, seni, dan kuliner. Kemudian memperkuat identitas nasional. Jadi keberagaman budaya menjadi salah satu ciri khas dan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Kemudian meningkatkan toleransi dan kerukunan. Artinya dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan saling menghormati perbedaan. Kemudian menarik wisatawan. Jadi keberagaman budaya ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berdampak positif terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian ada tantangan dalam keberagaman budaya. Jadi meskipun ada manfaat keberagaman budaya itu sendiri, tetap ada tantangan yang dihadapi, yaitu baik dari konflik sosialnya, yaitu perbedaan budaya yang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian tantangan globalisasi, yaitu pengaruh budaya asing yang dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Kemudian kurangnya pendidikan tentang keberagaman. Jadi pemahaman dan pendidikan tentang pentingnya keberagaman budaya itu juga dapat menyebabkan sikap intoleransi. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan.
Yang pertama itu pendidikan dan sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya keberagaman budaya dan cara menghargainya. Kemudian, penguatan identitas budaya dengan mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan mempromosikan budaya lokalnya. Kemudian, ada pengelolaan konflik, promosi pariwisata budaya, yaitu dengan mengembangkan pariwisata berbasis budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional. Nah, apa sih sebenarnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan keberagaman budaya? Jadi ada beberapa poin peran dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama itu kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal seperti perlindungan hak kekayaan intelektual budaya dan penyelenggaraan festival budaya. Kemudian peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan materi tentang keberagaman budaya dalam kurikulum dan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Kemudian partisipasi dari masyarakat, yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya melalui berbagai kegiatan seperti mengikuti dan mendukung acara budaya serta mewariskan budaya kepada generasi muda. Nah, untuk materinya sampai di sini. Nah, untuk adik-adik semuanya nanti jika kurang paham dan ingin menambah wawasan lebih dalam lagi, boleh nanti ditonton video YouTube yang Bapak cantumkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 video yang dapat adik-adik tonton agar memahami lebih dalam lagi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di sini ada Bapak sediakan evaluasi, yaitu berupa kuis yang bisa dikerjakan melalui link. Nah, ini boleh kita kerjakan, nanti diklik linknya, nanti masuknya ke sini, kemudian kita masukkan nama, contoh nama Bapak Rudolf. Nah, kita langsung let's go. Nah, ini kita tunggu timenya. Nah, jika di kelas kita memiliki teman yang berbeda keyakinan, apa tindakan kita? Menghargai keyakinannya, menghakiminya, menertawakan keyakinannya, menasehatinya. Jawabannya adalah next. Menghargai perbedaan agama, suku, ras, termasuk wujud, penghargaan, pemberian, toleransi, dan senang. Jawabannya adalah toleransi. Next. Mengapa penting untuk menghargai perbedaan budaya? Agar kita lebih pintar, agar kita bisa hidup damai dan rukun, agar kita bisa menang dalam kompetisi, agar kita bisa lebih kaya. Nah, jawabannya adalah agar kita bisa hidup rukun, damai. Nah, kemudian soal yang terakhir, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat terhadap teman yang berbeda agama? Menghindarinya, menertawakannya, mengabaikannya, menghormati perayaan agamanya. Jawabannya adalah D. Menghindarinya. Itu salah ya teman-teman, adik-adik. Itu jawabannya menghormati perayaan agamanya. Nah, kita next saja. Oke. Nah, kita kembali. Nah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. I whisper in my brain.